Tes. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini kita memasuki bulan misi GKMI. Biarlah bulan misi ini mengingatkan kita akan tugas kita sebagai kawan sekerja Tuhan di dalam mewartakan Injil dimanapun kita berada. Bersyukur untuk hari ini, karena kita di samping memasuki bulan misi, kita juga memasuki bulan Mei. Untuk menyiapkan hati kita di dalam ibadah kita pagi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, mari ikut memuji Tuhan. Bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah ibadah raya minggu pertama bulan misi Sinode GKMI ini kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah kita kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Ku
pembimbing ibadah, Lukas 9 ayat 6 berkata demikian. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan dengan doa syafaat. Doa di mana kita boleh bersyukur atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Doa di mana kita juga boleh memohon ampun atas apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal sekalipun kita berhak untuk datang kepada Tuhan. Kita juga boleh membawa semua beban hidup kita. Kita boleh membawa segala persoalan hidup kita. Karena melalui Dialah semuanya boleh terselesaikan. Dan pasti bahwa Tuhan memberi jalan keluar untuk hidup kita. Yesus selalu mendengar doa kita. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk melantunkan pujian, jangan lalui aku Yesus. Sebelum kita berdoa, biarlah ini juga merupakan doa kita dari hati kita yang paling dalam. Agar Tuhan tidak melalui kita, tetapi terus berada di samping kita. Jangan lalui aku ya Yesus. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat. Janganlah engkau
kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala dan tengadahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan yang mengerti setiap persoalan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berada di rumah Tuhan, karena kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersehati hendak merayakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, karena begitu nyata, begitu dekat Tuhan kepada kami. Terlebih ketika kami menghadapi berbagai persoalan hidup, saat kami membutuhkan kekuatan, saat kami membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan dekat kepada kami. Tuhan tidak pernah melalui kami, tetapi Tuhan selalu peduli kepada kami. Untuk itulah Tuhan, dalam kesempatan beribadah pada pagi hari ini, kami memberanikan diri untuk menyapa Tuhan. Kami datang kepada Tuhan untuk membawa pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami mendoakan untuk kehidupan kerohanian dan iman kami semua. Kami siap Tuhan untuk Engkau selalu membentuk kami. Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, sehingga dari waktu ke waktu kami boleh semakin mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Semakin hari boleh semakin menjadi lebih dewasa Tuhan. Biarlah melalui pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa hidup, baik itu yang menyenangkan, terlebih lagi hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami alami, boleh membawa kami, membentuk iman kami untuk semakin kuat. Kami boleh semakin memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh dengan kasih. Kepadanya kami harus datang dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, membanting tulang untuk mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terulur kepada mereka semua, memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini tengah bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang masih bersekolah maupun yang berkuliah, baik di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan juga yang akan menyertai anak-anak kami, agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, diberkati, diberikan keberhasilan di dalam studi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga tolong agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Pasangan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang merindukan momongan, merindukan anak di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga yang akan mendengarkan setiap seru doa mereka dan mengabulkannya. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua yang ada di dalam pikiran kami, yang ada di dalam hati kami. Kami mendoakan kiranya Tuhan melawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kesembuhan menjamah bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, agar dikuatkan, agar disembuhkan, dipulihkan. Kami mendoakan kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Tuhan tetap berikan semangat di dalam hati mereka. Tuhan senantiasa menghiburkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya penghidupan, karya, pelayanan kami hanya dalam pimpinan Tuhan. Kami hanya rekan-rekan sekerja Allah. Kami melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah.
Oleh karena itu Tuhan, Engkau kiranya menolong kami, memberikan kesehatian kepada kami, seluruh unsur, seluruh komponen yang ada di GKMI Pati ini, agar kami sungguh-sungguh dapat bekerja sama dengan baik untuk membuat nama Tuhan dimuliakan dan membuat gerejamu ini semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk bulan misi. Kami boleh memperingati bulan misi Sinode GKMI. Dan melalui bulan misi ini Tuhan, kami terus diingatkan bahwa ada satu tugas utama kami Tuhan. Bahwa melakukan pekerjaan Allah. Menyelesaikan pekerjaan yang sudah didahului oleh Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan Injil, memberitakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Tuhan berikan kepada kami kemampuan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang ada di pusat pemerintahan di Jakarta maupun sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, agar setiap kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati, tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya serta melayani Tuhan. Kami rindu agar Kabupaten Pati semakin diberkati, semakin dipulihkan Tuhan dari berbagai krisis. Oleh karena itu Tuhan taruh hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin di Kabupaten Pati, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru doa permohonan dan ucapan syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Siap menuai di ladang Tuhan adalah tema kita pada pagi hari ini. Untuk menyiapkan keberadaan kita, terlebih hati kita di dalam menerima firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu untuk melantunkan pujian bekerja selama siang. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Jangan engkau menunggu waktu segeralah. Dengan perintah Tuhanmu, berjagalah kamu, tak lama lagi waktu habis kerja. Bekerja selama siang. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan untuk menyambut perintah Tuhan. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Jangan engkau menunggu waktu segera lalu. Dengan perintah Tuhanmu, berjagalah kamu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang, kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia. Ciptakan damai surga, keselamatannya. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Mahkota mulia menunggu kau dapat tentu.
tiba waktunya bagi kita untuk masuk di dalam perenungan sabda firman Tuhan, maka sekali lagi saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah saatnya dan waktu bagi kami untuk duduk dengan diam, duduk dengan tenang, fokus kepada pemberitaan sabda firman Tuhan. Karena kami datang selain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga kami ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, firman kehidupan, firman yang akan menuntun mengarahkan hidup kami, firman yang selalu mengingatkan kami akan tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei bagi Sinode GKMI adalah bulan misi. Ya, sengaja ini dicanangkan setiap tahun untuk mengingatkan kita kembali bahwa tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja adalah melakukan misi Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, membawa damai sejahtera kepada seluruh insan, seluruh masyarakat. Dan biarlah melalui bulan misi ini kita kembali semangat, kita punya geliat untuk melakukan apa yang menjadi tugas utama kita sebagai gereja Tuhan. Untuk itu, ya, kita akan menggumuli tema-tema dari sinode selama 1 bulan ini, berkaitan semuanya dengan misi. Hari ini temanya adalah siap menuai di ladang Tuhan, yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 41. Yohanes 4 ayat 31 sampai ayat ke-41. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudari dapat menyimak Alkitab masing-masing. Yohanes 4 ayat 31 sampai ayat ke-41. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita juga merenungkannya dalam hidup, menyimpan dalam hati, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak salah bahwa dalam hidup ini yang menjadi isu-isu utama
itu adalah tentang pangan, sandang, dan papan. Dan itulah yang kemudian ya kita pahami sebagai kemapanan, kelimpahan, atau kemakmuran. Yang paling sederhana dalam hidup ini, kebutuhan kita adalah untuk menjadi kenyang. Cukup makan. Tetapi yang tertinggi itu adalah yang disebut dengan financial freedom. Ada kebebasan menikmati kehidupan ini tanpa beban apapun. Kita bebas untuk membeli apa saja, kita bebas untuk menikmati apa saja, bebas untuk kemana saja, bebas untuk berbuat apa saja tanpa mikir. Pernah nggak kita membayangkan ya, betapa enaknya kalau di dalam hidup ini ya, kita itu bisa membeli sesuatu, membeli segala sesuatu tanpa melihat label harga. Ya, mau apa aja, ya tinggal beli begitu. Tinggal ambil saja. Tinggal comot saja. Nah, bahkan kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita untuk ke arah sana, untuk mencapai semuanya itu kita lakukan. Mulai dari kita mengikuti pendidikan tahapan demi tahapan, lalu kita bekerja, kita berusaha. Ya, apapun dan di level manapun, semua itu kita lakukan untuk mencapai apa yang namanya hidup mapan dan makmur. Dan bahkan kalau kita memperhatikan, seseorang yang dilahirkan dalam keluarga yang sudah mapan pun, dalam keluarga yang sudah hidupnya berkelimpahan pun, mereka tetap berjuang, mereka tetap berusaha. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi. Ya. Sehingga saya katakan tadi tidak salah kalau dikatakan bahwa itulah tugas utama kita. Ya, kita bisa mencapai apa yang disebut dengan pencapaian tertinggi di dalam hidup ini, hidup makmur. Ya. Atau yang paling sederhana saya katakan tadi, yang paling basic itu dalam hidup kita adalah kenyang, cukup makan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, atas dasar itulah kita dapat memahami ketika dalam perjalanan menuju ke Galilea dari Yudea, perjalanan yang cukup panjang, Tuhan Yesus dan murid-murid pada waktu itu melintasi daerah Samaria. Para murid juga memikirkan tentang satu kebutuhan. Kebutuhan yang mendasar, apalagi pada saat itu mereka sedang di dalam perjalanan. Dan apa yang ada dalam pikiran mereka adalah makanan. Mereka memikirkan bagaimana supaya mereka tidak kelaparan, supaya mereka dapat meneruskan perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya melintasi daerah Samaria yang begitu panjang. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita mencatat bahwa pada saat itu mereka meninggalkan Tuhan Yesus sejenak. Ya, mereka berpikir mereka meninggalkan Tuhan sejenak untuk apa? Untuk pergi ke satu tempat, untuk membeli makanan. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tanpa mereka ketahui, ya, terjadi sebuah percakapan, terjadi sebuah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan yang kita kenal dengan perempuan Samaria. Dan melalui perjumpaan itu, maka terjadi hal yang luar biasa. Sejarah berubah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kehidupan perempuan itu saja yang berubah atau diubahkan. Mengenal air hidup yaitu Yesus, mengenal kehidupan yang kekal. Bukan hanya dia saja yang mengalami, tetapi dikatakan firman Tuhan seluruh daerah Samaria akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, para murid tidak menyadari, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa percakapan di tepi sumur itulah yang menjadi cikal bakal pewartaan Injil yang terjadi di daerah Samaria. Sehingga dikatakan banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mereka tidak menyadari. Ya, mereka belum menyadari. Oleh karena itu ketika mereka datang, pertama-tama yang mereka katakan kepada Yesus adalah, Rabi, makanlah. Ya, masih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para murid mengangkat isu relevan, yang penting, yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Apalagi dalam konteks perjalanan mereka, ya, ada satu yang sangat dibutuhkan, yaitu makanan. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tentu sudah cukup minum, karena dia berada di tepi sumur. Ya, maka yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, yang paling dibutuhkan adalah makanan. Siapa yang menolak Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, lalu diberikan minuman, diberikan makanan? Tentu tidak ada yang menolak. Tetapi perhatikan jawaban Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Alih-alih membenarkan pemikiran mereka, Tuhan Yesus justru mengajak mereka untuk memikirkan sesuatu yang lebih penting lagi. Yesus mengajak mereka untuk berpikir pada level yang berbeda. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa makanan tidak penting di sini. Tidak, Yesus tidak mengatakan. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang melampaui pikiran mereka pada waktu itu. Bahwa makanan itu penting, iya, tidak salah. Bahwa makanan itu menjadi isu utama dalam hidup, iya, tidak salah. Tetapi di luar itu ada makanan yang jauh lebih penting. Dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian mereka. Dalam ayat yang ke-32 tadi Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid sudah mulai bingung, sudah mulai bertanya-tanya, apa maksud Tuhan Yesus? Lalu di tengah-tengah ketidakmengertian para murid, ayat 34 Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa melalui perkataan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan di situ bahwa isu utama hidup kita ini adalah bukan cari makan. Bahwa isu hidup yang pertama dalam hidup kita ini adalah bukan bekerja mendapatkan uang. Bukan untuk kemapanan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan untuk sekedar menjadikan hidup kita ini makmur, cukup untuk 7 keturunan. Bahwa di dalam hidup ini sesungguhnya ada visi, ada misi yang lain, ada isu utama lain yang juga harus kita pikirkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar cari makan, bekerja. Ya, itu tidak salah saya katakan. Tetapi Yesus mengajak kita untuk memikirkan sesuatu yang lain dalam hidup ini. Dan inilah sebenarnya yang menjadi isu utama. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam bahasa kita pada saat itu Yesus sebenarnya hendak mengatakan kepada murid-muridnya, ya, benar bahwa kamu memang punya tugas dalam hidup ini untuk bertahan hidup. Tetapi jangan sampai itu membutakan matamu sehingga kamu tidak lagi bisa melihat ada sesuatu yang lebih penting dalam hidupmu. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita semua. Bahwa yang namanya bertahan hidup, menyejahterakan hidup itu adalah sesuatu yang wajar dalam hidup ini. Ya, itu adalah tugas utama, tugas harian kita yang sewajarnya sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sekali lagi itu bukan visi dan misi utama hidup kita. Itu bukan alasan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Ya, mosok sih Tuhan itu menciptakan kita
mengadakan kita di tengah-tengah dunia ini supaya hanya sekedar untuk kita ini kenyang, hanya sekedar untuk kita ini cukup makan, punya rumah bagus, punya mobil mewah. Mosok itu yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita di tengah-tengah dunia ini? Jelas bukan ya Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, yang namanya bertahan hidup, ingin menjadi makmur dalam hidup, itu bukan visi dan misi utama. Itu adalah sesuatu yang sewajarnya dalam hidup ini. Tujuan hidup kita adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, karena itulah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika dalam hidup ini, kita masih menjadikan yang namanya kemapanan, kemakmuran, kelimpahan itu menjadi sesuatu yang utama, menjadi isu utama dalam hidup kita, menjadi satu-satunya kesibukan kita, menjadi satu-satunya visi dan misi hidup kita, maka kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita belum melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Kita hanya baru melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tujuan hidup kita. Tetapi kita belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya mengajak kita untuk berpikir lagi Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Bahwa apa yang saya sampaikan ini, apa yang firman Tuhan sampaikan ini, sebenarnya ini bukan soal balancing Bapak Ibu. Bukan soal bagaimana supaya ada balance dalam hal kepentingan kita dan kepentingan Tuhan. Bukan. Ini bukan soal keseimbangan. Tetapi ini soal mengajak kita ini untuk mulai berpikir dan untuk mulai beralih kepada level yang lebih lagi. Yaitu jangan hanya melihat, jangan hanya melulu melihat apa yang menjadi kepentinganmu, tujuan hidupmu, perutmu, visi misi hidupmu. Tetapi kita diajak untuk melihat sesuatu lagi yang lebih lagi dari itu. Ayat 35, apa Bapak Ibu? Supaya kita mulai melihat di sekeliling kita. Lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Jadi ini bukan soal balancing, tetapi ini adalah soal prioritas. Firman Tuhan mengajak kita, yuk mari kita melihat ke arah lain, ke level lain yang mungkin selama ini kita abaikan. Bahwa kita ini diciptakan itu adalah untuk tujuan pekerjaan Tuhan. Dalam konteks para murid pada waktu itu, perjalanan Yesus dan murid-murid pada waktu itu, murid-murid diajak untuk melihat, lihatlah sesuatu yang sudah dikerjakan oleh perempuan itu. Dia sudah menanam, dia sudah menabur, sehingga banyak orang percaya. Orang-orang Samaria yang tadinya tergolong bangsa-bangsa asing, tapi mulai membuka hidup mereka untuk Tuhan Yesus. Murid-murid diajak melihat, lihat, perempuan itu sudah melakukan sesuatu. Maka sekarang saya mengutus engkau untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh perempuan itu, untuk memfollow up apa yang sudah dikerjakannya. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh para murid. Mengajar, menggembalakan, melayani, mendoakan, memberitakan Injil. Jadi kepada murid-murid Tuhan Yesus menyatakan bahwa masih banyak. Jangan menganggap bahwa tidak ada pekerjaan di luar sana. Masih banyak yang bisa dikerjakan. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan misi ini, maka sekali lagi firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita tentang hal yang utama dalam hidup kita. Tuhan tahu kalau kita ini orang yang sibuk. Kita sibuk bekerja, kita sibuk mencari uang, sibuk membangun hidup kita. Sibuk untuk mengejar apa yang jadi impian kita, yaitu tadi financial freedom tadi. Tetapi kita juga diajak, diingatkan bahwa sebenarnya itu bukan isu utama dalam hidup kita. Itu bukan visi utama dalam hidup kita.
Bukan itu. Tetapi justru melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Melakukan dan menyelesaikan apa yang sudah dikerjakannya. Dan ketika merenungkan firman Tuhan ini, maka saya mendapatkan sesuatu yang relate dengan firman Tuhan ini. Ketika membaca Matius 6 ayat 33. Situ Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya firman Tuhan tidak mengatakan soal makanan, soal pakaian, soal kebutuhan, soal kemapanan apapun. Ya, Tuhan akan sediakan, akan ditambahkan kepadamu. Jangan menjadikan itu isu utama dalam hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi isu utama. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, mari ya dalam bulan misi ini kita mulai untuk melihat sekeliling kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, mendoakan, menemui orang-orang yang sedang kesusahan, menuntun orang-orang yang sedang bermasalah, yang berbeban berat. Apapun pokoknya Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami semua. Kami mohon Engkau memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah dan tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang empunya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang majelis jemaat untuk maju ke depan membawa kotak persembahan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan dalam ibadah ini kami boleh menghaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Ini bukan karena kami memiliki sesuatu atau memiliki banyak dalam hidup ini. Tetapi semata-mata karena kami menyadari kami ini sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami segala yang baik dalam hidup ini. Oleh karena itu kami belajar untuk mempersembahkan, membawa sesuatu sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon sucikan dan kuduskan persembahan kami. Terimalah persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan pujikan. Ini aku, utuslah aku. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja baik. Inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu boleh berkata. Ku putuskan
Mari Bapak Ibu dan Saudari bersama dengan umat Tuhan dan gereja di segala abad dan tempat kita ikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih. Mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Ibadah selesai. Selamat memasuki bulan misi, melaksanakan tugas yang disediakan untuk kita. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan memberkati.